نأتي إلى هنا إلى إندونيسيا إن شاء الله. Beliau sudah sering mendengar tentang Indonesia, tapi baru pertama kali ini datang ke Indonesia. Apa kesan terhadap Indonesia, khususan di Lombok? إندونيسيا وولاية لومبوك خصوصا يعني كان لها الوجه المشرق، فهم أهل خير وعطاء، يعني من صفاتهم النبيلة إكرام الضيف وإنفاقهم في سبيل الله عز وجل لدولة فلسطين المحتلة. Rakyat Indonesia, kesan beliau ini sangat ramah, kemudian sangat baik terhadap terutama terhadap tamu yang ada dari Palestina. Betapa banyak bantuan yang disaksikan langsung yang ditujukan ke rakyat Palestina. Apa kabar keluarga kita yang ada di Palestina secara umum? فلسطين هي طبعا تتحمل الصبر، ولكن هي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات من قبل إسرائيل بشكل مستمر. Rakyat Palestina secara umum kondisinya dalam kesulitan, di mana mereka menghadapi beragam serangan, berbagai macam serangan dari Israel, dari dulu. Tapi yang melebihkan rakyat Palestina ini kesabaran mereka yang melampaui batas. Artinya dalam kondisi seperti itu mereka tetap bersabar untuk bertahan di sana. Ya, terakhir kemarin baru-baru ini kita baca di kabar bahwa laknatullah Zionis itu mengganggu-ganggu lagi keluarga sendiri. Selamat. وقد الاستباقات والأحداث في الضفة الغربة يعني منذ كم يوم الماضية، وكيف بأحوال يعني أسرتك وأهل الشعب فلسطين عامة؟ المسجد الأقصى بالضبط في كل رمضان يتعرض لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بما يسمى عندهم بعيد الفصح، ولكن الفلسطينيين يتصدون وتنشب منه أحيانا اعتداءات على قطاع غزة بسبب هذا الصمود، والحمد لله أزال هذا الهم والغم وانسحب المستوطنون من ساحات المسجد الأقصى. Serangan-serangan Israel terhadap rakyat Palestina ini terus berulang dari tahun ke tahun. Biasanya pada bulan Ramadan terus. Apa yang dilakukan? Ya, data yang kita peroleh kan saya guru besar dan alumni sebuah perguruan bergengsi di situ. Kemudian juga seorang trainer khusus, bahkan mengajari tajwid yang jelas sanadnya gitu. ماذا تعمل يوميا في غزة؟ أنت المدرس تعلم وتدرس القرآن الكريم. يا أخي تفضل يا شيخ. طبعا أنا دارس اللي هو تخصص الماثماتكس، فأعمل مدرس في المدرسة الحكومية في المرحلة المتوسطة، ومن باب احتساب الأجر أعمل إماما لمسجدنا المبارك في حينا وتحفيظ كتاب الله عز وجل. Sebenarnya saya ini ahli matematika, kata beliau. Oh, Masya Allah. Jadi beliau kuliahnya di fakultas matematika. Kemudian setelah itu, di samping itu beliau juga belajar ilmu syar'i. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu hadis. Dan ini yang diajarkan kepada masyarakat yang ada di Palestina. Kebetulan beliau adalah guru PNS, jadi guru negeri di madrasah hukumiyah, madrasah
keadaan di sana itu kan hari demi hari tidak enjoy, tidak damai. Bagaimana semua hal itu dilakukan? الأحوال هناك في ظروف صعبة، كيف تقابل هذه الظروف؟ لا شك يعني أن نسبة البطالة في غزة تفوق 50%، لكن هي حالنا أننا نتصبر أننا بأرض رباط وجهاد ونعين بعضنا بعضا، فالغني يكرم الفقير ويتحمله وكلنا نكون يدا واحدة إن شاء الله حتى تزول هذه الغمة. Kondisi yang sebenarnya di Gaza, terutama di Gaza itu sangat kesulitan, baik dari sisi ekonomi maupun yang lainnya. Kenapa? Karena masih bergantung kepada di luar. Di luar dalam arti mereka harus mengambil barang-barang itu dari Mesir, kemudian juga dari Israel itu sendiri. Kemudian untuk listrik, gas dan lain sebagainya itu bergilir, artinya dalam satu hari itu 6 jam hanya beroperasinya 6 jam saja. Jadi inilah yang membuat masyarakat Palestina itu kondisinya sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi kesabaran yang berlebihan lah, yang sangat optimal, maksimal lah yang buat mereka bisa bertahan di sana sebenarnya dalam kondisi yang diblokade seperti itu. Bagaimana mengelola khauf, mengelola rasa takut? Kan bombardir begitu, kadang-kadang tahu-tahu hilang di rumah, tahu-tahu ini, gitu. Bagaimana itu mengelola? كيف يتحكم الفلسطينيون على الخوف والقلق من الاعتداءات الإسرائيلية؟ بالنسبة للخوف، الشعب الفلسطيني اعتاد على أصوات الانفجارات في كل يوم، وهو بالعكس يجري وراء القذائف لأنه يعلم أن نهاية هذا الأمر إن شاء الله هو إلى نصر، حتى إذا ارتقى شهيد في بيت من البيوت تزف الأم الفلسطينية هذا الشهيد وتقول كلنا مع المقاومة، سيروا يا مجاهدين في سبيل الله. Rasa takut terhadap bom, terhadap apa saja yang dilakukan oleh Israel itu sudah nggak ada lagi sebenarnya di rakyat Palestina. Rasa takut mati itu tidak ada lagi, karena bagi mereka itu adalah mereka memperjuangkan tanah airnya, kemudian mereka memperjuangkan keluarganya, mereka memperjuangkan juga agamanya. Jadi bagi beliau ini adalah kehidupan itu antara dua, memperoleh kemenangan atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mereka termotivasi untuk tetap bersabar di sana. Jadi ketakutan itu sudah tidak ada lagi di sana. Seperti itu. Takut tidak ada lagi. Ini menarik sekali kalau bisa nggak ada takut ini. Jadi sekarang apa yang paling diperlukan? Yang paling diperlukan dari saudara-saudara Muslim di around the world, terus terutama di kita di Indonesia dan especially di Lombok. أهم الحوائج التي يحتاجها الفلسطينيون اليوم من المسلمين كلها. وما يحتاجه الفلسطينيين بالضبط لدعمهم في فلسطين، وخاصة المقاومة الفلسطينية التي تسعى لتطوير نفسها مع أنها لا تملك مواد خام، لكن تخترع الطرق والوسائل التي ربما نستطيع. فبحمد الله في الآونة الأخيرة من لا شيء استطاع قطاع غزة صناعة طائرات مسيرة بدون طائر. Sebenarnya yang paling diperlukan oleh rakyat Palestina sekarang ini adalah ada bagaimana mengumpulkan bahan-bahan untuk bisa membuat senjata. Sebenarnya kata dia itu, karena dengan senjata seperti ini mereka bisa bertahan, bisa membela dirinya. Tapi dengan keterbatasan seperti itu, alhamdulillah generasi-generasi para pemuda-pemuda Palestina itu mampu itu membuat roket-roket yang kecil-kecil itu adalah buatan pemuda Palestina sendiri dalam keterbatasan yang seperti itu. Dengan resources yang sangat terbatas. Iya. Jadi roket
itu bisa menjangkau sekitar 40 sampai 60 km sampai ke Haifa, kotanya yang di Israel itu. Itu sebenarnya yang yang sangat dibutuhkan sebenarnya untuk membela dirinya, untuk mempertahankan negaranya, atau untuk bahkan merebut negaranya yang dijajah. Perlu kita ingat bahwa satu-satunya di dunia ini yang sekarang masih terjadi adalah Palestina. Palestina sampai di negara kita tidak pernah mengakui adanya negara Israel itu karena dia penjajah. Sampai sekarang detik ini tidak ada simpanan atau kedutaan Israel di Indonesia, di Malaysia. Oke, last question. Salah satu hal yang paling penting untuk kita bisa ada saling pengertian, ada sambung rasa, adalah tentang kabar, informasi. Nah, channel-channel informasi itu kan dipegang oleh dia. Bahkan lebih laknat lagi adalah dia malah memutarbalikkan fakta, dia bikin hoax. Nah, bagaimana keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita di sana itu mengantisipasi bahkan menanggulangi itu? هناك يعني الأخبار الكاذبة في التلفزيون وصل العمل، كيف نتحكم على هذه الأخبار وغيرها؟ تفضل يا شيخ. هو دائما الاحتلال الإسرائيلي لعنه الله يتحكم في الشعوب حتى أنه يوصل الصورة السيئة، لكن وصلنا في الآونة الأخيرة بحمد الله عز وجل أصبح الإسرائيليون أنفسهم يكذبون حكومتهم ويسمعون الأخبار خلال الاعتداءات على غزة من خلال الناطقين باسم المقاومة الفلسطينية في غزة وفلسطين بشكل عام، لأنهم يعلمون أن مسائلهم في الحرب يخفون عليهم خسائر في الجنود والقتل. Saya pengen ngobrol dengan Mas Risman. Coba dicek soalnya. Bang Risman, begitu mendengar Palestina, Aqsa, Gaza, ya, Palestina and all, apa yang terlintas dalam benak, dalam pikir, apa yang tersenggol, apa responnya? Terima kasih, alhamdulillah ini adalah pencerahan buat kita semua di sini ya. Secara naluri, secara lahiriah kita semua dan saya yakin tersentuh sekali sama cerita apa yang diceritakan, apa yang diungkap sama saudara kita ini. Dan insya Allah mungkin kita semua sudah niatkan dalam hati ya, ketika kita ada sesuatu yang harus kita perbuat untuk saudara kita yang ada di Palestina sana. Mari kita bangun, mari kita niatkan dalam hati, apalagi di bulan yang penuh karamah ini, di bulan yang penuh rahmah ini, di mana kita punya niatan yang baik, insya Allah akan berakhir dengan baik. Jadi yang terpikir oleh Kang Risman adalah bagaimana kita berbuat sesuatu untuk kita terlibat apapun keadaan kita, gitu ya. Betul sekali. Sudah nggak bisa lagi menangis ya? Iya, saya sudah bisa. Dan saya yakin saudara kita yang ada di sini juga. Artinya sangat tidak layak kita itu mengeluh tentang kehidupan kita, bagi sedikit atau apa dan sebagainya. Oke, kembali ke saya terakhir. Di situasi seperti itu, betul tadi dibilang bahwa banyak tergantung karena sudah dikacaukan oleh laknatullah Israel itu, tetapi tetap ada ternyata kan kebutuhan pangan, pertanian, kemudian ada juga yang diproduksi, artinya ada manufacturing, ada proses itu. Bagaimana kehidupan itu bisa berjalan di tengah situasi yang gimana ya? كيف تعيش الأوضاع الاقتصادية على هذه الحالة المؤلمة في فلسطين في غزة؟ بالنسبة لدولة فلسطين اقتصادها طبعا يعتمد فقط على الضرائب التي تجدى من الدولة، وهذا لا يكفي وهذا سبب الفقر. فمعظم الأراضي الفلسطينية تتقاضى نفقاتها غير من السلطة الفلسطينية من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التي تتكفل برعاية اللاجئين، ومن الاتحاد الأوروبي الذي يدعم الناس الذين لا يعملون في فلسطين بخلال
مكافآت بسيطة. Keekonomian di Palestina itu untuk produksi itu tidak ada. Mereka hanya hidupnya bergantung kepada lembaga sosial kemanusiaan yang dibuat oleh Uni Eropa misalnya, oleh yang diperkarasai oleh Amerika juga di sana. Tetapi kata syekhnya di sini orang-orang Barat itu mengambil kesempatan dari sana. Mereka mengumpulkan dana-dana sosial itu dari berbagai negara, tapi mereka mengambil kesempatan dari itu. Memang disalurkan ke rakyat Palestina, ya tapi seadanya. Jadi kebrengsekannya udah gak karuan. Iya, seperti itulah. Mereka membuat namanya wakalah Ghaus lin Najin, yaitu tempat-tempat penampungan para pengungsi. Di sana dana-dana dari luar itu dikumpulkan kemudian disalurkan, tapi mereka mengambil kesempatan dari itu. Bisa dipahami benar-benar. Ya, terakhir kita perlu mengenal saya sendiri ada berapa bersaudara dan apakah masih ada adik kecil atau gimana, dan sudah punya putra berapa? Kam akhwat. Anda kam akhwat. نحن العائلة 10 أشخاص مع الوالد والوالدة. نحن 8 أخوة يعني وبنتان، كلهم متزوجون طبعا إلا أنا وباقي إخوة 2. Subhanallah. Kami sekeluarga itu 10 orang. Jadi bapak, ibu dan bapaknya, kemudian 8 bersaudara, 2 perempuan dan sisanya itu yang 6 itu laki-laki. Semuanya sudah menikah kecuali saya katanya. Semuanya sudah menikah, jadi bisa kalau membuka kemungkinan untuk orang Lombok. تريد أن تزوج إندونيسية أو خاصة لومبوكية. إن شاء الله نجمع بين أهل البلد هنا وفلسطين يعني. والله عز وجل يعني أحل المثنى. Kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa tidak? Orang Lombok pun boleh katanya. Orang Lombok boleh. Jawabannya kan politisi jawabannya. Saya teruskan ya. Apakah harus gadis atau boleh juga yang tidak gadis? Boleh karena kita ya. Boleh karena ما يقدره الله لنا خير يعني. Itu tergantung ketentuan Allah Subhanahu wa taala masalah gadis atau jantannya. Oke. So, teman-teman, saya ingin disclaimer ya. Kayak tadi Kanda Didi